Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok POA 08 akan menjelaskan final report Production Operation Analysis dari modul 1 sampai dengan modul 8. Lalunya, perkenalkan, kami dari kelompok 08, POA 08, berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya, Martono Dwi Saputro, dengan NIM 27024266324. Selanjutnya ada Mas Bagas Hindu Aji Purbo Hapsoro dengan NIM 27024414113. Selanjutnya ada Mas Muhammad Irsyadillah dengan NIM 270242955 dan Mas Khairul Amri dengan NIM 2702432632623. Case study praktikum yang kita lakukan yaitu perusahaan La Familia Bike adalah produsen sepeda anak usia 7 sampai dengan 7 sampai 10 tahun dengan pasar global. Selama pandemi, tren gaya hidup sehat menyebabkan lonjakan permintaan sepeda secara drastis. Meskipun hal ini membuka peluang besar, perusahaan mengalami tantangan serius dalam manajemen operasional, seperti perencanaan produksi, penjadwalan tenaga kerja, dan pemenuhan permintaan global. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan mempertimbangkan strategi ekspansi berupa pembangunan pabrik dan gudang baru. Namun, keputusan tersebut membutuhkan perhitungan cermat terhadap kapasitas produksi, biaya, serta potensi keuntungan di masa depan. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu membandingkan model peramalan deret waktu dan mengevaluasi akurasinya untuk memilih model terbaik. Yang kedua yaitu menganalisis berbagai metode agregat planning untuk menentukan strategi yang paling sesuai bagi La Famille Baik. Yang ketiga yaitu menyusun perencanaan produksi melalui assembly chart, struktur produk, dan bill of material, serta menjelaskan kaitannya dengan forecasting, agregat planning, dan MPS. Yang keempat yaitu menerapkan material requirement planning untuk menentukan kuantitas pesanan berdasarkan MPS. Yang kelima yaitu membandingkan metode load sizing untuk memilih yang paling efisien dalam pengadaan komponen sepeda. Yang keenam yaitu menganalisis penjadwalan mesin dan tenaga kerja serta menghitung kebutuhan produksi, kartu Kanban, dan persediaan maksimum. Selanjutnya, modul pertama kita membahas terkait forecasting. Forecasting atau peramalan permintaan dilakukan dengan mengamati pola penjualan sepeda yang menunjukkan kecenderungan naik dan pola musiman yang berulang tiap tahun. Untuk menyesuaikan dengan karakteristik tersebut digunakan beberapa metode peramalan yaitu Moving Average, Time Series Decomposition atau TSD, Hodge, dan Winters. Akurasi masing-masing metode dievaluasi menggunakan tiga indikator, MAPE, MAD, dan MSE. Hasilnya menunjukkan bahwa TSD memiliki performa terbaik dengan nilai MAPE terkecil sebesar 1,85% dan MAD sebesar 1132,15. Sementara Hodge unggul dalam MSE dengan nilai 1.112.228. Namun secara keseluruhan TSD dipilih sebagai metode paling akurat karena memberikan kesalahan yang paling kecil dan stabil berdasarkan dua dari tiga indikator utama yaitu MAPE dan MAD. Selanjutnya, modul 2 yaitu membahas agregat planning. Di metode ini, perencanaan agregat yang dianalisis menunjukkan bahwa masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Zero inventory plan minim stok namun menimbulkan biaya tinggi akibat fluktuasi tenaga kerja. Constant workforce plan stabil dari sisi tenaga kerja, tetapi menghasilkan kelebihan stok dan biaya penyimpanan besar. Metode overtime plus loss sales berisiko tinggi terhadap kehilangan penjualan. Sementara itu, overtime plus subcontract dinilai paling seimbang karena mampu memenuhi permintaan tanpa loss sales maupun stok berlebih. Meskipun biayanya cukup tinggi. Dengan fleksibilitas tinggi dan stabilitas tenaga kerja, strategi overtime plus subkontrak menjadi pilihan terbaik untuk La Familia Baik jika biaya lembur dan subkontrak dapat dikendalikan dengan secara efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu modul 3 assembly process, yaitu proses perakitan dari berbagai komponen untuk menyusun ataupun merakit sepeda La Familia Bike.
Di sini juga kita lihat ada bill of material, di mana berisikan daftar lengkap komponen yang mencakup informasi dari komponen, level, kode, deskripsi, quantity, dan unitnya. Dan di sebelah kanan ada product structure yang digunakan untuk menentukan levelnya dari level 1 sampai dengan level 6. Untuk datanya dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, yaitu modul 4, Master Production Scheduling atau MPS. MPS digunakan family baik untuk mengatur jadwal produksi secara terstruktur dan efisien berdasarkan data permintaan, stok tersedia, lead time, dan safety stock. Hasil perhitungan menunjukkan kesesuaian antara jadwal produksi dan permintaan pasar sepanjang tahun 2022 dengan forecast yang cukup akurat. Di sini bisa kita lihat di project available balance dan juga available to promise menunjukkan hasil yang sama, yaitu 8.750 yang mencerminkan kestabilan persediaan dan kemampuan perusahaan memenuhi pesanan pelanggan secara tepat waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Untuk modul 5, di sini adalah Material Requirement Planning. Material Requirement Planning atau MRP adalah disusun berdasarkan MPS, yaitu struktur produk, lot size, lead time, safety stock, dan on-hand inventory. MRP menghitung net requirement untuk menentukan plan order, receipt, dan rilis secara cepat. Pada tabel di sini terdapat adalah salah satu contoh MRP dari komponen grip. Sistem ini menunjukkan bagaimana perubahan jumlah produksi dalam MPS langsung mempengaruhi kebutuhan secara komponen, seperti wheels dan basket, sehingga MRP menjadi alat penting yang perencanaan produksi yang efisien dan responsif. Nah, selanjutnya di sini adalah load sizing dari modul 6. Di sini kita menggunakan 4 metode pengecekan analisa load sizing. Nah, yang pertama itu adalah silver mill yang ada di sudut kiri atas. Ini adalah teknik yang menentukan ukuran lot produksi atau pemesanan berdasarkan minimisasi biaya rata-rata per periode. Lalu ada part period balancing di kanan atas. Ini adalah pemesanan, menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berdasarkan jumlah unit yang dikali dengan periode. Lalu ada list unit cost, yaitu di kiri bawah, itu untuk mencari ukuran pemesanan yang memberikan biaya per unit terendah dengan mempertimbangkan setup cost dan holding cost. Lalu yang terakhir adalah Wagner-Wittin di kanan bawah ini, pendekatan dinamis dan optimal untuk menentukan lot size yang digunakan untuk mencari biaya minimum secara menyeluruh dan secara periode yang dianalisis. Lalu pada modul 7 itu ada inventory control subject to no demand di bagian Kanban. Nah, Kanban ini adalah salah satu sistem visual untuk mengelola pekerjaan dengan aliran material dalam proses produksi atau kerja secara efisien. Dalam bahasa Jepang, Kanban berarti papan tanda atau kartu visual. Nah, ini merupakan papan Kanban yang telah kita analisis dan kita buat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu modul ke-8 yaitu operation scheduling. Pada proses produksi komponen rem La Familia baik digunakan 4 mesin utama yaitu latte, milling, drilling, dan CNC. Karena tiap komponen memiliki waktu proses yang berbeda, dibutuhkan penjadwalan yang efisien. Penjadwalan dilakukan menggunakan metode CDS yang memecah urutan mesin menjadi 2 kelompok dan diselesaikan dengan algoritma Johnson. Juga menggunakan Gantt chart digunakan untuk memvisualisasikan urutan dan waktu pengerjaan di tiap mesin. Dari 6 skenario, hasil terbaik terdapat pada step kelima dengan waktu penyelesaian 38 menit dan ideal time hanya 19 menit. Selanjutnya, untuk penjadwalan operator, kebutuhan tenaga kerja setiap hari berbeda, mulai dari 55 orang hingga 65 orang per hari. Penjadwalan dilakukan dengan pendekatan 5 hari kerja dan 2 hari libur, menggunakan bantuan software Lingo. Hasilnya dibutuhkan 85 pekerja dengan distribusi libur yang merata agar ketersediaan tenaga kerja tetap optimal sepanjang minggu. Sistem ini juga dinilai efisien karena mampu menjaga beban kerja dan biaya tetap seimbang, yaitu sebesar 430.727.385 rupiah. Selanjutnya,
Dari sisi kapasitas produksi, waktu penyelesaian satu unit produk adalah 38 menit, sehingga kapasitas maksimal dalam sehari adalah 12 unit jika dikerjakan secara berurutan, atau bisa meningkat menjadi 19 unit jika proses secara paralel. Idle time Idle time sebesar 80 menit per hari, menunjukkan masih adanya ruang peningkatan efisiensi. Eh, untuk produksi berurutan itu tidak selalu memenuhi kebutuhan safety stock sebesar 252 unit per bulan, terutama di bulan Januari, Februari, Juni, dan Desember. Sementara itu, untuk produksi paralel mampu memenuhi bahkan melebihi target tersebut sepanjang tahun. Pendekatan paralel terbukti lebih unggul dalam memenuhi kebutuhan persediaan secara tepat waktu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.